Media Belanda terpukau melihat timnas Indonesia tak hanya menang dari China. Lebih dari itu, Garuda ternyata Kluivert jadi rockstar diburu fans Jepang. Ngeri, keganasan fans Cina makin menjadi-jadi, kantor Federasi Cina diteror. Legenda Cina murka, bukannya serang Indonesia malah back pass. Apa yang membuat Malaysia iri pada timnas Indonesia? Nah, Sobat Kamus Bola, yuk kita simak selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda menyoroti kemenangan timnas Indonesia atas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah kehadiran Patrick Kluivert, media Belanda cukup konsisten memberikan segala gebrakan dari skuad Garuda, termasuk kemenangan atas Cina baru-baru ini. Tapi kata media Belanda, itu bukan semata-mata kemenangan yang biasa bagi tim Garuda, melainkan juga menjadi ajang balas dendam, sekaligus menegaskan pada dunia bahwa sepak bola Asia Tenggara bisa bersaing ke Piala Dunia. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia yang diarsiteki Patrick Kluivert menjadi tim pertama Asia Tenggara yang mampu menembus putaran keempat. Tim rival Garuda yaitu Vietnam dan Thailand hanya mampu bertahan di putaran ketiga. Saat ini Indonesia membawa nama ASEAN dan sepak bolanya lebih disegani di kancah dunia. Mimpi rakyat Indonesia semakin nyata untuk menyaksikan tim kebanggaan negara bisa tampil ke Piala Dunia 2026. Media Belanda pun terpukau atas kemenangan timnas Indonesia, bukan semata memberikan pukulan telak ke Cina, tapi Indonesia juga membuktikan dirinya lebih dipandang dan disegani. Salah satu media Belanda secara khusus mengulas bukan sekedar kemenangan biasa dari tim Garuda. Pasalnya, timnas Indonesia akhirnya mengakhiri kutukan 38 tahun tidak pernah menang atas Cina. Hal itu pun mendapat apresiasi dan pengakuan dari media Belanda. Indonesia kembali mengalahkan Cina setelah hampir 40 tahun dan menjaga impian Piala Dunia tetap hidup, tulis media Belanda. Tak hanya itu, timnas Indonesia juga menampar Cina lantaran ini merupakan 6 kali beruntun bagi mereka gagal ke Piala Dunia sejak edisi 2002. Berita selanjutnya, bukan hanya para pemain timnas Indonesia yang mendapat sambutan meriah dari fans saat tiba di Osaka, Jepang pada Sabtu 7 Juni. Pelatih Patrick Kluivert juga berubah menjadi rockstar. Rombongan skuad timnas Indonesia tiba di Bandara Osaka sekitar pukul 22:45 waktu setempat. Puluhan fans kemudian menyambut kehadiran skuad timnas Indonesia di bandara. Berdasarkan laporan ESPN Asia, fans langsung terlihat antusias ketika para pemain keluar dari dalam bandara. Puluhan fans langsung menghampiri ketika pemain seperti Cavendish, Nathan Joaon, hingga Rizky Ridho keluar dari bandara. Yel-yen Chan langsung terdengar. Puluhan fans berusaha meminta foto bersama dan tanda tangan dengan para pemain timnas Indonesia. Menariknya, fans bukan hanya berburu foto bersama pemain timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert juga menjadi salah satu sosok yang banyak diincar fans. Bukan hanya fans Indonesia, tapi juga fans asal Jepang. Patrick Kluivert mencoba rute berbeda untuk mencapai bus, namun para penggemar tidak tertipu, tulis ESPN Asia. Fan asal Jepang yang meminta foto bersama Kluivert merupakan penggemar timnas Belanda atau Barcelona, dua tim yang sempat diperkuat Kluivert. Hal itu terlihat dari jersey-jersey yang dipegang fans asal Jepang itu, di mana timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga terakhir babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Suita Osaka pada Selasa 10 Juni. Meski sudah memastikan langkah ke babak 4, timnas Indonesia tetap berambisi menggeser Arab Saudi dari peringkat 3 klasemen grup J. Sementara kekalahan 0-1 dari Indonesia dalam laga ke-9 babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 Juni malam memicu kemarahan besar di kalangan supporter sepak bola Cina. Media-media utama di Cina tak luput dari kritik pedas terhadap tim nasional. Sina.com, salah satu portal olahraga terbesar di negara itu, yang menulis bahwa pelatih kepala dan skuad asuhan yang melakukan setidaknya 3 kesalahan fatal dalam pertandingan tersebut. Ini adalah aib yang tak terlupakan bagi tim nasional Cina, tulis Sina dilansir pada Minggu 8 Juni. Kemarahan publik pun meluap di kolom komentar media sosial dan situs berita. Banyak suara menyerukan pembubaran tim nasional dan juga asosiasi sepak bola Cina. Pertama, bubarkan asosiasi sepak bola Cina. Kemudian bubarkan tim sepak bola nasional, tulis seorang warganet dalam kolom komentar berita Sina. Lawan semakin kuat tapi tim Cina justru semakin mundur.
Ketika jumlah kuota Piala Dunia ditambah, Cina tetap tersingkir lebih awal. Itu tidak dapat diterima, tambahnya. Kekecewaan juga terlihat dari hilangnya rasa bangga terhadap tim nasional. Sepak bola Cina telah merosot, tidak ada lagi bintang untuk dikagumi, tidak ada semangat kolektif yang bisa membawa kemenangan. Sudah saatnya tim ini dibubarkan. Demikian suara yang banyak muncul di kalangan penggemar. Media tersebut juga mengabarkan banyak fans yang meneror sampai ke kantor Federasi CFA Cina. Kami mendapat kabar, kantor federasi yang terletak di Beijing mendapat teror dari supporter, tulis Cina. Media tersebut pun memberi wanti-wanti kepada fans Cina, boleh kecewa tapi jangan sampai melanggar hukum. Silahkan luapkan kemarahan di media sosial, tapi jangan sampai melanggar hukum. Tulis Cina mengingatkan fans Cina agar tidak menyerang kantor federasi Cina. Sepertinya fans Cina benar-benar sangat kecewa dan tak menyangka timnya akan kalah dari Indonesia. Cina memang dikenal memiliki fan yang sangat fanatik seperti Indonesia. Namun jangan sampai hal seperti ini terjadi di Indonesia. Kritik boleh, tapi kritik yang membangun ya guys. Oke, legenda timnas Cina, Sun Jihai murka melihat permainan Cina saat dikalahkan timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta, Kamis 5 Juni. Sun Jihai mengaku kesal melihat permainan Cina, terutama di penghujung babak kedua. Mantan pemain Manchester City itu mengatakan seharusnya Cina bermain lebih menyerang saat tertinggal 0-1. Di 5 menit terakhir, timnas Cina masih tertinggal 0-1 dari Indonesia di kandang lawan. Anda lihat ketika Anda terus mengumpan di pertahanan sendiri, maka waktu akan habis, ucap Sun Jihai dikutip dari Sahu. Seharusnya pemain Cina lebih banyak menyerang melalui sayap dan kemudian umpan jauh dengan sudut 45 derajat, ujar Sun Jihai. Gol tendangan penalti oleh Romani pada menit ke-45 memastikan kemenangan timnas Indonesia atas Cina. Kekalahan itu membuat timnas Cina dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Sun Jihai yang bermain di Piala Dunia 2002 memahami dalam olahraga ada yang menang dan kalah, tapi timnas Cina disebut Sun Jihai tidak memperlihatkan kesungguhan untuk meraih kemenangan lawan Indonesia. Pasti ada yang menang dan kalah dalam sebuah pertandingan, tapi permainan kita harus sesuai standar, harus seperti itu. Anda harus bermain dengan benar sesuai kondisi skor saat pertandingan berlangsung. Itu yang harusnya dilakukan timnas Cina. Ini saat tertinggal 0-1 dari Indonesia bukan waktunya mengoper bola ke belakang karena kita bukan pihak yang sedang menang dan cara itu tidak ada artinya, kata Sun Jihai menambahkan. Satu-satunya Cina bermain di Piala Dunia terjadi pada 2002, meski berusaha membangun sepak bola secara serius, termasuk menghadirkan banyak pemain bintang dunia ke Liga Cina, timnas Cina tidak pernah lagi bermain di Piala Dunia. Timnas Cina akan menjalani laga terakhir babak ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melawan Bahrain di Chongqing pada Selasa 10 Juni. Berita selanjutnya, perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin menyita perhatian publik, termasuk dari negara tetangga. Media ternama Malaysia, New Straits Times, secara khusus menyoroti performa impresif skuad Garuda setelah menaklukkan Cina 1-0. Kemenangan yang dinilai sebagai langkah besar menuju sejarah baru sepak bola Indonesia. Dalam artikelnya berjudul Harimau Malaya harus menghormati Garuda. Media tersebut mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Pujian ini menjadi sinyal bahwa perjuangan Merah Putih mulai mendapatkan pengakuan regional, sekaligus memberi peringatan bagi lawan-lawan di kawasan Asia Tenggara. Dengan kesuksesan yang berdekatan, mimpi timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026 itu. New Straits Times menuliskan bahwa fans dan penggemar sepak bola di negeri jiran hanya bisa menontonnya dengan rasa iri. Para penggemar sepak bola Malaysia hanya bisa menyaksikan dengan rasa iri saat negara tetangga Indonesia semakin dekat dengan impian mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026. Bunyi pemberitaan NST. Negara Asia Tenggara itu kini memiliki peluang nyata untuk lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada jika mereka berhasil di babak kualifikasi selanjutnya. NST menyebut skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert bisa menciptakan sejarah apabila nantinya berhasil merebut satu tiket dari putaran keempat. Ini jadi kali pertama bagi timnas Indonesia merebut tiket ke Piala Dunia sejak merdeka pada 1945. Kemenangan inti membuat Indonesia berada di posisi keempat di grup C dengan 12 poin dengan 1 pertandingan tersisa dan melaju ke babak kualifikasi berikutnya, tulis pemberitaan NST. Ini dapat membuat mereka tampil di Piala Dunia untuk pertama mereka sejak memperoleh kemerdekaan sebagai sebuah negara di tahun 1945.